Hai teman-teman, kembali lagi di channel Nonton Trust. Kali ini kita membahas film tentang tim yang hebat. Tim yang bisa diandalkan dalam misi. Bagaimana ceritanya? Yuk putar dong intronya, guys. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Nonton Trust akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan membrutalkan. Bercerita tentang 4 orang pasukan khusus yang dikhianati oleh institusi militernya sendiri. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang kolonel bernama John Smith yang sedang ditawan oleh 2 orang anak buah bos mafia di wilayah Meksiko. Terlihat Smith yang tangannya diikat di kursi karena sebentar lagi kedua orang itu akan segera menghabisi Smith. Kemudian mereka berdua pergi sambil melepaskan 2 ekor anjing lapar yang siap memangsa Smith saat itu juga. Untungnya Smith mampu melepaskan ikatannya hingga ia berhasil memborgol 2 anjing tersebut. Setelah itu Smith berlari untuk menyelamatkan rekannya karena ternyata satu rekan Smith juga sedang disandera oleh kelompok mafia itu di tempat lain ini. Dia rekan Smith bernama Pes yang sedang disiksa oleh si bos mafia. Terlihat Pes begitu sangat santai karena ia percaya kalau Smith akan segera menyelamatkan dirinya. Kembali ke Smith yang sekarang memberhentikan satu mobil yang kala itu melintas di wilayah Kurun. Smith langsung menodong si supir dengan pistolnya lalu meminta supir agar mengantarkan Smith ke wilayah peternakan milik si bos mafia. Namun di sini si supir malah menolak hingga terpaksa Smith menembak lengan si supir. Pada akhirnya supir itu pun mau menuruti perintah dari Smith. Diketahui kalau supir ini bernama Bosco dan ketika Smith masuk ke dalam mobil Bosco, ia pun tak sengaja melihat tato Bosco yang bertuliskan Ranger. Melihat tato tersebut Smith langsung terkejut karena ia juga mempunyai tato yang sama dengan Bosco. Ternyata orang yang memiliki tato itu mereka adalah pasukan khusus militer Ranger. Menyadari kalau mereka berasal dari pasukan khusus yang sama, akhirnya Smith dan Bosco memutuskan bersatu untuk menyelamatkan Pes. I know where you are, sir. Corporal Baby Rockets. 20 menit kemudian terlihat Pes yang akan dieksekusi. Namun untungnya Smith dan Bosco datang tepat waktu hingga terjadilah pertempuran. Pada akhirnya Smith berhasil menyelamatkan Pes walaupun dengan cara yang sedikit Anybody ever seen, sir? Setelah itu Smith membawa Bosco dan Pes ke kamp pangkatan darat terdekat untuk meminta bantuan kepada seorang pilot yang jiwanya sedikit terganggu. Diketahui kalau pilot ini bernama Modric. Meskipun Modric mempunyai gangguan jiwa, akan tetapi ia memiliki kecerdasan di atas manusia rata-rata. Diketahui Modric juga berasal dari kesatuan pasukan khusus Ranger sama seperti mereka. Dengan cepat Smith memerintahkan Modric untuk menerbangkan helikopternya, yaitu untuk membawa mereka ke kantor pusat militer Amerika. Thank you, sir. Let's get the hell out of here. Clear! Damn it! Namun baru saja helikopter itu akan diterbangkan, mereka tiba-tiba diserang oleh anak buah si bos mafia yang masih terus saja mengejarnya. Beruntung, Modric dengan cepat menerbangkan helikopter itu dan berhasil lolos dari kejaran anak buah si bos mafia. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si bos mafia muncul menggunakan helikopter hingga terjadilah pertempuran di atas udara. Look at me, look at him! Terlihat Modric yang begitu jago mengendalikan helikopternya hingga mampu menghindari beberapa tembakan dari si bos mafia. Kemudian Modric memancing si bos mafia agar masuk ke wilayah Amerika. Hingga tak lama setelah itu datanglah 2 pesawat tempur Amerika yang langsung merudal helikopter si bos mafia sampai hancur lebur.
Adegan berpindah ke 8 tahun kemudian. Saat ini Smith, Pes, Bosko, dan Modric menjadi satu tim elit yang paling dihormati di militer. Berbagai penghargaan telah mereka dapatkan karena ternyata mereka telah menjadi satu tim selama 8 tahun terakhir. Diketahui dalam kurun waktu tersebut mereka sudah berhasil menjalankan 80 misi berbahaya. Petinggi militer menjuluki mereka dengan sebutan The A Team dan Smith-lah yang menjadi ketua dari pasukan tersebut. Terlihat para anggota militer lain yang sangat menghormati Smith dan sekarang mereka sedang ditugaskan berjaga di kamp yang ada di Irak. Tak lama kemudian, tiba-tiba Smith didatangi oleh ketua CIA yang bernama Lin. Lin mengatakan kalau mafia Irak telah berhasil membuat alat pencetak uang dolar Amerika. Jika ini dibiarkan, maka mereka akan terus-menerus mencetak dolar Amerika sebanyak-banyaknya. Dan hal itu tentu akan menghancurkan perekonomian Amerika. Di sini Lin meminta Smith CS untuk mencuri alat pencetak uang tersebut berikut dengan uang cash yang telah mereka cetak sebanyak 1 miliar dolar. Lin juga memberitahu Smith kalau para mafia itu akan memindahkan alat pencetak uang beserta semua uang cashnya ke kota Baghdad pada malam ini. Jadi jika Smith setuju, maka malam inilah waktu yang tepat untuk menjalankan aksinya. Mendengar hal tersebut, Smith menjawab kalau dirinya akan meminta izin terlebih dahulu kepada sang jenderal. You know your real names? Central Intelligence. I know a company man named Lynch back on the first desert. Tak lama kemudian, Smith mendatangi sang jenderal untuk meminta izin perihal tugas dari Lin, si ketua CIA tadi. Si jenderal mengatakan kalau untuk izin seperti ini harus ada persetujuan dari Panglima Militer. Namun jika harus menunggu persetujuan beliau, maka akan membutuhkan waktu beberapa hari. Pada akhirnya si jenderal menyetujui misi ini, namun secara diam-diam. Good hunting, my friend. Setelah itu ketika Smith keluar, ia berpapasan dengan tim elit khusus yang diberi nama Black Forest. Tim elit khusus ini diketuai oleh seorang tentara bernama Pike yang dari dulu selalu iri kepada Smith. Terlihat Pike yang langsung mengejek Smith, namun Smith tidak melayaninya dan memilih untuk pergi. It's still a weekend yet. That's 9 to 5 stuff. Understand you and your grunts are now stealing my gigs. Kemudian sore harinya Smith pun mengatur strategi bersama 3 orang rekannya. Di sini Smith menugaskan Pes agar standby di selokan bawah jalan untuk membajak truk yang mengangkut pencetak uang. Sementara Smith dan Bosko akan membuat gerbong truk itu jatuh ke air. Lalu Modric akan mengangkutnya menggunakan helikopter. It's perfect. This is beyond nuts, boss. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Smith dan pasukannya yang sudah siap hingga misi pun dimulai. Pada akhirnya pasukan Smith berhasil membuat gerbong truk itu terperosok ke dalam air. Kemudian Modric langsung membawanya menggunakan helikopter. Tak lama setelah itu pasukan Smith membawa gerbong berisi alat pencetak uang tersebut ke pangkalan. Namun ketika si jenderal akan menghampiri Smith dan timnya, inilah yang terjadi. Ternyata semua itu adalah ulah tim Black Forest yang dipimpin oleh Pike. Dalam insiden ini, si jenderal pun harus tewas akibat ledakan tersebut. Sedangkan Pike dan pasukannya berhasil kabur sambil membawa alat pencetak uangnya dan kini mereka resmi menjadi buronan. Keesokan harinya memperlihatkan pasukan Smith yang sedang disidang oleh Panglima Militer. Misi ini dianggap ilegal apalagi sudah menewaskan sang jenderal, sehingga Panglima Militer akan menghukum mereka karena telah melakukan misi tanpa seizinnya. Smith mencoba membela diri dengan mengatakan kalau ia dan timnya telah mendapat izin dari sang jenderal. Namun Panglima Militer tetap menyalahkan Smith karena hal itu tidak sesuai dengan prosedur militer Amerika. Pada akhirnya Smith CS harus dipecat dari militer dan akan dipenjara di tempat yang berbeda selama 10 tahun. And dishonorably discharged. Adegan berpindah ke 8 bulan kemudian yang mana kala itu Smith dipenjara di Colorado.
Di sini Smith tiba-tiba didatangi oleh Lin, si ketua CIA. Lalu Lin mengatakan kalau sampai sekarang para militer dan kepolisian belum juga berhasil menangkap pasukan Black Forest. Ternyata 1 bulan yang lalu pasukan Black Forest pernah terekam CCTV dan lokasinya berada di Jerman. Di sana juga terlihat pasukan itu bersama pria Arab yang belum diketahui identitasnya. Tujuan Lin datang ke sini yaitu untuk menawari Smith agar merebut kembali alat pencetak uang itu dari tangan Black Forest. Lin akan membantu Smith kabur dari penjara ini jika Smith mau menerima misi dari Lin. Nama Smith dan timnya juga akan dibersihkan sehingga nantinya mereka tidak akan mempunyai catatan kriminal lagi. Not legally, at least. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Smith pun mau menerima misi dari Lin. Kemudian Lin memberikan Smith buku yang di dalamnya berisi serutu yang telah dicampur dengan obat kimia. Jika Smith mengudut serutu itu, maka dirinya akan mati selama beberapa jam. Setelah Lin pergi, Smith pun langsung udut dan tak lama kemudian Smith dinyatakan COVID. Beberapa jam setelah itu, ketika Smith akan dikremasi, tiba-tiba ia bangkit lalu berhasil kabur dari sana. Kemudian Smith pun langsung mendatangi penjara yang ada di Florida untuk membebaskan Pez. Tak butuh waktu lama, pada akhirnya Smith berhasil membebaskan Pez dari penjara tersebut. Kemudian mereka berdua pergi untuk membebaskan Bosco yang saat ini sedang dipindahkan ke penjara lain menggunakan sebuah bis. Smith langsung menembakkan tali pengikat ke bis itu hingga inilah aksinya. Setelah berhasil membebaskan Bosco, Smith membawa mereka ke Jerman yaitu untuk membebaskan Modric yang saat ini ditahan di penjara ODGJ. Ternyata di penjara itu ada kapten wanita bernama Anna Sosa yang sengaja diperintah untuk menjaga Modric karena pihak militer telah mengetahui kalau Smith dan kedua rekannya baru saja kabur. Terlihat para tahanan ODGJ sedang menonton film menggunakan kacamata 3 dimensi termasuk Anna Sosa. Namun mereka tidak ada yang sadar kalau Smith dan timnya sudah berada di sana hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil membebaskan Modric, Smith CS langsung mengambil pesawat Hercules untuk pergi ke kota Berlin. Ketika akan lepas landas, terlihat Anna Sosa dan pasukannya terus mengejar kelompok Smith, namun untungnya kelompok Smith berhasil lolos. Di tengah penerbangan, Smith CS harus kembali dikejar oleh pesawat tempur Jerman hingga terjadilah peperangan di atas udara. Di sini pesawat Smith harus hancur terkena tembakan hingga mereka segera terjun menaiki tank baja yang sudah dikaitkan dengan parasut. Great. Tell me we ain't still on that plane. We ain't on that plane. Pada akhirnya mereka berhasil mendarat di sebuah danau. Setelah itu mereka pun pergi ke kota Berlin yaitu untuk merebut kembali alat pencetak uang dari pasukan Black Forest. Adegan berpindah ke Kapten Anna Sosa yang sedang melihat rekaman CCTV di penjara Smith kemarin. Di sini Anna Sosa berhasil mengetahui kalau orang yang telah membantu Smith kabur adalah Lin, si ketua CIA. Dengan cepat Anna Sosa langsung menghubungi Lin lalu memperingatinya agar tidak bermacam-macam dengan militer jika dirinya masih ingin hidup. Mendengar hal tersebut tentu Lin tidak terima, lalu ia pun memerintahkan asistennya untuk selalu mengawasi Anna Sosa dan bila perlu menghabisinya jika memang diharuskan. Di sisi lain memperlihatkan kelompok Smith yang sedang berdiskusi mengenai misi yang akan mereka lakukan. Di sini ternyata Smith menyadari kalau Lin akan menghabisi siapa saja yang berani menghalangi misinya termasuk Anna Sosa. Smith pun memerintahkan Pez untuk menangkap Anna Sosa lalu mengamankannya di suatu tempat karena ia yakin kalau Lin sedang memburunya. Sore harinya, Pez langsung pergi ke tempat Anna Sosa hingga ia berhasil memojokkan Anna Sosa. Di sini, Pez mengatakan kalau sebaiknya Anna Sosa pergi ke tempat yang lebih aman karena sekarang Lin sedang memburunya.
Pes juga mengatakan kalau Smith bukan orang jahat dan tidak usah ditangkap. Smith hanya sedang mencoba merebut kembali pencetak uangnya untuk membersihkan nama mereka. Come on, you know we're innocent. Adegan berpindah ke sebuah gedung yang mana di sana terlihat pasukan Black Forest dan pria Arab sedang membawa koper pencetak uangnya. Tanpa mereka sadari, Bosco sudah ada di sana dan sekarang menyamar sebagai tukang pembersih kaca. Setelah dirasa waktu sudah tepat, Bosco pun memulai aksinya dengan membuat keributan. Kemudian Smith datang dan berhasil merebut koper pencetak uang tersebut. Sementara Bosco juga berhasil menangkap si pria Arab itu, lalu dibawa oleh Modric menggunakan helikopter. Kembali ke Smith yang kini akan membawa kabur kopernya. Namun sayangnya ia ditembaki oleh Pikesi, ketua Black Forest, sehingga membuat koper itu terjatuh ke bawah. Untungnya, Bosco yang sudah ada di bawah langsung mengambil koper lalu pergi ke parkiran. Namun sialnya Bosco harus tertembak oleh Pike, lalu Bosco dihajar habis-habisan. Pike merebut koper itu kembali dan berniat akan menghabisi Bosco. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah Smith. Kemudian mereka langsung kabur sambil membawa koper tersebut. Di waktu yang sama, Anashosa datang bersama pasukannya untuk menangkap Pike dan semua anggota kelompok Black Forest. Lucky there are people around. Adegan berpindah ke Smith dan timnya yang kini sudah berada di markas milik mereka. Terlihat semua anggota tim berhasil selamat dan sekarang mereka akan membuka penutup wajah si pria Arab yang berhasil mereka culik. Ketika penutup wajah itu dibuka, ternyata pria Arab itu adalah si jenderal yang dulu dinyatakan tewas akibat mobilnya dihancurkan oleh pasukan Black Forest. Melihat hal itu, Smith dan yang lain begitu sangat terkejut karena mereka tidak menyangka kalau si jenderal telah berkhianat kepada mereka. Pes sempat akan menembak si jenderal, namun Smith langsung melarangnya karena si jenderal akan diinterogasi dulu oleh Smith. Pada akhirnya si jenderal menjelaskan kalau sebenarnya dirinya dan Lin telah bekerja sama untuk mendapatkan alat pencetak uangnya dengan memanfaatkan pasukan Smith. Namun saat pasukan Smith berhasil mendapatkannya, si jenderal memilih mengkhianati Lin dengan menyuruh Pike merebut alat itu serta memasukkan kematiannya. Mendengar hal tersebut, Smith langsung pergi keluar untuk menghubungi Lin. Ketika sudah terhubung, Smith segera mengatakan semuanya berikut tentang Lin yang mengincar pencetak uang tersebut demi kepentingan pribadinya. Tak lama kemudian terdengar suara pesawat hingga inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah serangan dari Lin yang memilih menghancurkan semuanya demi menutupi kebusukan Lin yang sudah terbongkar. Dalam insiden ini, si jenderal akhirnya benar-benar tewas. Namun Smith dan timnya alhamdulillah berhasil selamat. What do we do, boss? I don't know, Murdoch. Sore harinya memperlihatkan Anashosa yang sedang menginterogasi Pike. Tak lama ia didatangi oleh yang sudah membawa surat pemindahan resmi untuk Pike. Melihat hal itu, Anashosa pun tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya pergi membawa Pike. Di sisi lain, memperlihatkan Smith yang sedang berada di perahu bersama timnya. Di sini Smith sudah mempunyai rencana untuk menjebak Lin, hingga ia pun langsung menghubungi Anashosa. Di dalam panggilannya, Smith mengatakan kalau si jenderal dan semua timnya berhasil selamat, serta koper pencetak uangnya pun masih berada di tangannya. Smith berencana akan menyerahkan si jenderal dan koper itu kepada militer, asalkan setelah itu Smith dibebaskan, serta namanya dibersihkan. Di sini Anashosa pun menyetujui permintaan Smith dan mereka akan bertemu di dermaga Los Angeles 2 hari lagi. I'm on a retrial in front of a civilian court. Ternyata telepon kantor Anashosa sudah disadap oleh Lin, sehingga Lin menyangka kalau si jenderal masih hidup dan sekarang bersama kelompok Smith. Kemudian Lin meminta Pike agar mau membantunya merebut koper itu serta menghabisi si jenderal dan sebagai imbalannya nanti Pike akan dibebaskan. Hey, final request, don't let this guy shoot me, please. Okay, this was not well thought out. No shit. Di waktu yang sama, tiba-tiba Pes menghubungi Anashosa menggunakan ponsel pribadi. Di sini Pes mengatakan kalau semua ini adalah rencana Smith untuk menjebak Lin. Sebenarnya Smith sudah mengetahui kalau Lin telah menyadap telepon kantor Anashosa. Sehingga dengan sengaja Smith mengatakan kalau si jenderal masih hidup. Padahal itu semua adalah jebakan Smith untuk menangkap Lin.
Mendengar hal tersebut, Anashosa pun mengerti dan kini pihak militer akan membantu Schmidt. Singkat cerita, Smith dan tim sudah berada di Los Angeles dan mereka langsung mengatur strategi untuk menangkap Lin. Setelah cukup lama mempersiapkan rencana, pada akhirnya mereka pergi ke dermaga untuk memulai misinya. Sesampainya di sana terlihat Lin dan semua pasukannya yang sudah siap menembak. Namun Smith tetap tenang. Lalu ia masuk ke satu kontainer sambil membawa Modric. Di dalam kontainer itu Smith menutupi kepala Modric agar Lin mengira kalau itu adalah si jenderal. Sedangkan Pace yang berada di ruang kontrol, ia pun mengotak-ngatik 3 kontainer membuat Lin kebingungan. Kontainer mana yang berisi Smith dan si jenderal palsu? Di waktu yang sama, kini giliran Bosco yang memulai aksinya dengan mengendalikan mobil dari jarak jauh. Hingga terjadilah keributan. Semua anak buah Pike mengepung mobil itu hingga setelah terkepung, Bosco meledakkan mobil tersebut. Alhasil kini semua anak buah Pike sudah lenyap dan sekarang hanya menyisakan Pike dan Lin. Pike yang melihat semua anak buahnya sudah diratakan, ia pun membalas dengan menembakkan rudal ke arah Bosco. Kemudian Pike mendatangi Pace hingga berhasil menodongnya. Di sini Pace hanya bisa pasrah karena ia sudah mempunyai kesempatan untuk melawan. Namun untungnya Bosco datang menggunakan motor dan langsung menghabisi Pike. Di sisi lain, memperlihatkan Lin yang kini berhasil menemukan Smith di dalam kontainer. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Smith yang sudah sangat kelelahan, ia pun harus dibuat tak berdaya oleh Lin. Kemudian Lin langsung menembak si jenderal palsu. Karena sampai sekarang ia belum tahu kalau itu sebenarnya adalah Modric. Smith yang melihat rekannya ditembak, ia pun marah lalu bangkit untuk melawan Lin. Di tengah pertarungan, tiba-tiba kontainer tersebut terangkat. Yang ternyata itu adalah Kapten Anashosa bersama pasukannya. Sekarang Lin sudah benar-benar terkepung sehingga Lin hanya bisa pasrah. Di waktu yang sama, Bosco membuka penutup kepala Modric yang tadi ditembak oleh Lin. Untungnya Modric baik-baik saja karena Smith telah memakaikan pelindung ke kepala Modric. Ketika matahari terbit, Smith pun memberikan koper pencetak uangnya kepada pihak militer. Namun ternyata Smith dan pasukannya malah tetap akan ditangkap karena mereka telah kabur dari penjara. Smith dan ketiga rekannya nampak sangat kecewa kepada Anashosa karena dianggap telah mengingkari janjinya. Namun ketika mereka akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan, Anashosa menghampiri Pace dan langsung menciumnya. Saat di perjalanan menuju penjara, tiba-tiba Pace mengeluarkan kunci dari mulutnya. Ternyata kunci itu dari Anashosa yang sengaja diberikan kepada Pace saat ia berciuman tadi. Smith dan timnya yang ada di sana langsung cengar-cengir karena sekarang mereka akan kembali melarikan diri. Kemudian film pun tamat. Oke, bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.